Kita kerap mengenang Bung Karno sebagai proklamator. Kita memandangnya sebagai bapak pendiri yang membangkitkan semangat kemerdekaan Indonesia. Namun, peran beliau jauh melampaui hal tersebut. Ia merupakan pemikir ulung, arsitek gagasan, khususnya dalam ranah geopolitik yang kompleks. Soekarno tidak sekadar ingin memimpin sebuah negara, ia berambisi membentuk kembali tatanan dunia. Ia meyakini bahwa negara-negara yang baru merdeka, yang lahir dari penjajahan, berhak memperoleh suara yang setara di panggung dunia. Visi beliau tidak hanya berkaitan dengan kebijakan dalam negeri, melainkan juga memproyeksikan pengaruh dan cita-cita Indonesia melampaui batas-batas negara, menantang dominasi kekuatan besar yang telah menguasai urusan global selama berabad-abad. Dunia yang menyambut kemerdekaan Indonesia adalah dunia yang penuh bahaya. Dunia tersebut terpecah oleh Perang Dingin. Dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, terlibat dalam pertarungan ideologi yang sengit. Mereka menuntut kesetiaan dan memaksa negara-negara lain untuk memilih pihak. Bagi Bung Karno, hal ini merupakan bentuk dominasi baru, kolonialisme modern yang dibungkus dengan bendera berbeda. Ia menolak menjadi pion dalam permainan catur global tersebut. Penolakan ini melahirkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Hal ini merupakan deklarasi kemerdekaan, tidak hanya dalam wilayah, tetapi juga dalam pemikiran dan tindakan. Bebas berarti terbebas dari pengaruh blok kekuatan manapun. Sedangkan aktif berarti berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia. Prinsip bebas aktif ini bukanlah sikap netral yang pasif. Ini bukan tentang duduk di pinggir dan menyaksikan sejarah berlalu. Sebaliknya, ini adalah strategi yang proaktif. Bung Karno membayangkan Indonesia sebagai aktor utama, pembangun jembatan, serta kompas moral bagi negara-negara berkembang lainnya. Ia memandang dunia bukan sebagai kontestasi dua kutub, melainkan sebagai ruang di mana kekuatan baru dapat muncul, kekuatan ketiga. Kekuatan ini terdiri atas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang dipersatukan oleh sejarah perjuangan bersama serta aspirasi untuk kedaulatan sejati. Ia meyakini bahwa solidaritas di antara negara-negara tersebut merupakan kunci untuk meruntuhkan struktur global yang lama dan eksploitatif. Pemikiran geopolitik Bung Karno berakar kuat pada pengalaman pribadinya. Ia telah berjuang melawan kolonialisme sepanjang hidupnya. Ia memahami bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna tanpa kemerdekaan ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri yang beliau jalankan merupakan kelanjutan dari perjuangan nasional. Ia berpendapat bahwa selama imperialisme dan kolonialisme masih ada dalam bentuk apapun, dunia tidak akan pernah benar-benar damai. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk memperjuangkan hak semua bangsa yang tertindas. Ia menjadi suara yang lantang bagi mereka yang tidak bersuara, serta menginspirasi generasi pemimpin di negara-negara berkembang untuk bangkit dan menuntut tempat yang layak di dunia. Manifestasi paling spektakuler dari visi geopolitik Bung Karno adalah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Diadakan di kota Bandung, acara ini lebih dari sekadar pertemuan. Itu adalah momen bersejarah yang mengguncang dunia. Untuk pertama kalinya, para pemimpin dari 29 negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika berkumpul atas inisiatif mereka sendiri, tanpa mantan penjajah mereka. Mereka berkumpul untuk membahas masalah bersama dan untuk menempa takdir bersama. Pidato pembukaan Bung Karno berjudul Biarkan Asia dan Afrika yang baru lahir memberikan nada. Itu adalah seruan untuk solidaritas, kerjasama, dan perlawanan terhadap segala bentuk dominasi asing. Konferensi Bandung adalah tantangan langsung terhadap logika bipolar Perang Dingin. Ini menunjukkan bahwa ada cara lain, jalan ketiga. Para pemimpin yang hadir mewakili lebih dari separuh populasi dunia. Mereka beragam dalam sistem politik, budaya, dan ideologi mereka. Namun, mereka menemukan titik temu dalam penentangan mereka terhadap kolonialisme dan rasisme, dan dalam keinginan mereka untuk pembangunan ekonomi dan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung atau 10 Prinsip Bandung. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral bagi apa yang kemudian menjadi gerakan non-blok, kekuatan utama dalam politik internasional selama beberapa dekade mendatang. Bagi Bung Karno, Bandung adalah platform untuk memproyeksikan kepemimpinan Indonesia. Dia berhasil memposisikan negara sebagai tokoh sentral di dunia yang baru muncul. Konferensi ini adalah kemenangan diplomatik,
Sinyal yang jelas bahwa apa yang disebut dunia ketiga bukan lagi objek pasif sejarah, tetapi subjek aktif, yang mampu membentuk masa depannya sendiri. Itu adalah pernyataan yang kuat, bahwa suara-suara yang dulunya terjajah tidak bisa lagi diabaikan. Semangat Bandung bergema di seluruh benua, menginspirasi gerakan kemerdekaan, dan memperkuat tekad bangsa-bangsa yang berjuang untuk kebebasan mereka. Itu adalah geopolitik dalam tindakan, didorong oleh cita-cita dan tujuan bersama. Setelah keberhasilan Bandung, Bung Karno terus membangun aliansi. Dia melihat perlunya poros politik yang lebih konkret untuk melawan pengaruh kekuatan imperialis lama, yang dia sebut Old Force, atau kekuatan lama yang sudah mapan. Ini mengarah pada gagasan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Ini bukan aliansi militer formal seperti NATO atau Pakta Warsawa. Sebaliknya, itu adalah pengelompokan politik negara-negara yang berbagi sikap revolusioner dan anti-imperialis. Itu adalah langkah yang berani dan bagi banyak orang, kontroversial. Ini menunjukkan keyakinan Bung Karno yang semakin meningkat bahwa dunia membutuhkan koalisi kuat NEVOS, atau kekuatan baru yang sedang tumbuh, untuk benar-benar menyeimbangkan skala kekuatan global. Tantangan Bung Karno terhadap tatanan dunia yang ada tidak terbatas pada forum politik. Dia percaya bahwa institusi internasional, termasuk untuk olahraga dan budaya, juga didominasi oleh kepentingan kekuatan besar. Ketika Komite Olimpiade Internasional terlibat dalam politik dengan melarang atlet dari negara-negara tertentu, Bung Karno melihat peluang. Dia memprakarsai Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang, atau GANEVO, pada tahun 1963. GANEVO dibayangkan sebagai alternatif Olimpiade, sebuah acara yang bebas dari imperialisme olahraga. Itu adalah perayaan solidaritas dan sportivitas di antara negara-negara berkembang, pernyataan budaya kemerdekaan. Keberhasilan GANEVO mendorong Bung Karno untuk mendorong visinya lebih jauh. Dia merencanakan padanan politiknya, Konferensi Kekuatan Baru yang sedang tumbuh, atau KONEVO. Ini dimaksudkan sebagai alternatif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno semakin kecewa dengan PBB, memandangnya sebagai alat kekuatan besar. Dia merasa bahwa struktur Dewan Keamanan dengan hak vetonya memastikan bahwa kepentingan Old Force akan selalu menang. KONEVO adalah jawaban ambisiusnya, badan global baru yang akan benar-benar mewakili aspirasi mayoritas umat manusia, negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sebuah kompleks besar untuk markas besarnya bahkan sedang dibangun di Jakarta. Jalan radikal ini memuncak dalam salah satu langkah paling berani dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pada tanggal 7 Januari 1965, Bung Karno mengumumkan penarikan Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemicu langsung adalah masuknya Malaysia, negara yang Bung Karno pandang sebagai negara boneka neokolonial Inggris, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Baginya, ini adalah bukti utama bahwa PBB tidak melayani kepentingan negara-negara berkembang. Keputusan untuk keluar dari PBB mengejutkan seluruh dunia. Itu adalah tindakan pembangkangan tertinggi. Bukti komitmen tak tergoyahkan Bung Karno terhadap prinsip-prinsipnya, tidak peduli seberapa tinggi biaya politiknya. Periode ini menunjukkan politik konfrontasi Bung Karno pada puncaknya. Dia bersedia membakar jembatan dengan kekuatan mapan untuk membangun yang baru berdasarkan visinya tentang dunia yang adil. GANEVO, rencana untuk KONEVO, dan keluarnya dari PBB semuanya adalah bagian dari strategi besar. Itu adalah upaya untuk menciptakan institusi paralel yang akan memberdayakan kekuatan baru yang sedang tumbuh dan mematahkan monopoli tatanan dunia lama. Meskipun inisiatif ini terhenti oleh perubahan politik di Indonesia, mereka tetap menjadi contoh kuat semangat revolusioner Bung Karno dan dorongan tanpa henti untuk membangun dunia di mana setiap bangsa dapat berdiri sebagai tuan di rumahnya sendiri. Era geopolitik Bung Karno yang asertif mungkin tampak seperti babak yang jauh dalam sejarah kita. Visinya tentang dunia yang terbagi antara NEVOS dan Old Force adalah produk zamannya, era dekolonisasi dan perang dingin. Namun, prinsip-prinsip inti pemikirannya lebih relevan hari ini daripada sebelumnya. Kita hidup di dunia multipolar, di mana kekuatan ekonomi dan politik baru sedang bangkit, terutama di Asia. Dinamika lama bergeser. Dalam lanskap baru ini, penekanan Bung Karno pada kebijakan luar negeri yang independen, aktif, dan berprinsip memberikan kompas yang berharga bagi Indonesia saat menavigasi kompleksitas abad ke-21.
Advokasinya yang gigih untuk solidaritas di antara negara-negara berkembang memegang pelajaran penting. Hari ini tercermin dalam forum-forum seperti G20, di mana Indonesia memainkan peran penting, dan dalam kerjasama Selatan-Selatan. Gagasan bahwa negara-negara berkembang harus bekerja sama untuk memperkuat suara kolektif mereka dan mengejar kepentingan bersama adalah warisan langsung dari semangat Bandung. Bung Karno mengajarkan kita bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya berasal dari sumber dayanya sendiri, tetapi dari kemampuannya untuk membangun koalisi dan memimpin dalam isu-isu keadilan global. Konsep nasionalismenya tidak sempit atau berorientasi ke dalam, itu adalah nasionalisme internasionalis yang menghubungkan nasib Indonesia dengan nasib bangsa-bangsa lain yang berjuang untuk martabat. Dunia saat ini masih menghadapi ketidaksetaraan yang mendalam. Arsitektur keuangan dan politik global sering dikritik karena menguntungkan yang kuat. Kritik Bung Karno terhadap institusi seperti PBB, meskipun radikal, memaksa kita untuk mempertanyakan status quo. Ini mendorong kita untuk mengadvokasi reformasi yang akan membuat badan-badan global ini lebih demokratis, representatif, dan adil. Warisan beliau bukanlah dogma kaku yang harus diikuti secara membabi buta, tetapi inspirasi untuk berpikir kritis dan berani tentang tempat Indonesia di dunia. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak boleh menjadi penerima harga pasif dalam sistem internasional, tetapi penentu agenda aktif. Pada akhirnya, mempelajari geopolitik Bung Karno lebih dari sekadar memahami masa lalu. Ini tentang mempersiapkan diri untuk masa depan. Kisahnya adalah pengingat yang kuat bahwa pengaruh suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya atau ukuran ekonominya, tetapi oleh kekuatan gagasan dan keberanian keyakinannya. Saat Indonesia melanjutkan perjalanannya sebagai kekuatan regional dan global yang sedang bangkit, gema seruan Bung Karno untuk dunia yang bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa tetap menjadi panduan yang mendalam dan menginspirasi. Visinya menantang kita untuk berani, berprinsip, dan selalu memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan setara.